Sobat Sehat, apa kabar nih? Semoga selalu baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya Diana di Ngobrol Seru, PH Rural dan Urban episode yang ke-11. Di episode ini kita akan membahas tema generasi Z yang cinta diri sendiri. Nah, Sobat Sehat, pernah tidak mendengar istilah self-love atau cinta diri sendiri? Dengan self-love, kita bisa menghargai kelebihan sekaligus kekurangan kita. Terus, kenapa sih ini penting untuk kita atau para remaja di luar sana? Atau bagaimana sih kita bisa tetap percaya diri dan tetap hidup santai tanpa harus memikirkan komentar orang lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita sudah kedatangan salah seorang konselor nih yang bernama Nur Indah Alfiana atau yang biasanya disapa Mbak Iin. Halo Mbak Iin. Halo Mbak Diana, terima kasih kesempatannya sudah diundang kemari bersama Eokro. Halo Sobat Sehat, semangat untuk hari ini ya. Saya Nur Indah Alfiana atau bisa juga dipanggil Kak Iin atau Kak Indah juga boleh, apa saja. Saya seorang kadang-kadang jadi penulis, kadang-kadang jadi konselor, kadang-kadang jadi mentor, tapi yang sering adalah menjadi teman mendengar. Nanti kita akan ngobrol asik tentang self-love. Apa sih itu self-love dan bagaimana cara berproses untuk mengembangkan self-love? Nantinya akan kita obrolkan bareng-bareng dan kalian bisa ceritakan proses yang kalian lalui. Nantinya semoga dengan obrolan asik kita nanti, kalian dapat mengembangkan wawasan atau lebih mengenal dan memahami diri kalian sendiri. Terima kasih sudah bergabung. Selamat mengikuti. Oke, teman-teman sekalian, kita membahas tentang Gen Z yang cinta diri sendiri. Kalian sebagai teenager Gen Z yang cinta diri sendiri. Perlu diketahui bahwa kalian adalah memasuki masa, kalian saat ini sedang memasuki masa-masa remaja. Masa-masa remaja itu adalah masa periode peralihan, perubahan, dan masa mencari identitas. Ketika pada periode ini, kalian punya tugas-tugas yang harus diselesaikan di masa remaja, yang sebenarnya nggak terasa sih sama kalian, cuman itulah yang terjadi. Seperti mencapai hubungan baru yang matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Kalian nggak lagi ngobrolin sama temen tuh tukar-tukaran mainan. Enggak, itu zaman SD dahulu, atau aku habis dibeliin boneka ini nih sama mama, atau aku habis dibeliin mobil-mobilan ini nih sama papa. No. Tapi tahap hubungan barunya itu jauh lebih kompleks dan lebih bervariasi. Karena kalian sedang lagi suka-sukanya nih ngobrol sama sebaya. Entah untuk sharing segala hal atau untuk sekedar bercerita tentang liburan, tentang aku ketemu seseorang, gitu, mungkin. Kemudian mencapai peran sosial pria dan wanita. Akan ada pemahaman pembagian tugas, pria itu harus bagaimana sih, wanita itu harus bagaimana sih, itu akan lebih jelas di saat kalian mulai remaja dan kalian belajar untuk mencapai peran itu. Kemudian harus menerima keadaan fisik. Otomatis menjelang dewasa, semakin dewasa keadaan fisik itu berubah. Betul kan? Kenapa? Karena usia kematangan juga tercapai pada titik masa remaja ini. Dan ada perbedaan body morphology atau bentuk tubuh. Tidak semua individu bentuk tubuhnya sama. Mengapa? Karena tingkat, titik, dan poin kematangan setiap orang itu berbeda. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya pasti akan berbeda dan tidak bisa disamaratakan dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Kemudian, bertanggung jawab dalam perilaku sosial. Kalian tidak lagi bisa kalau berantem terus sembunyi. Misal melakukan kesalahan sembunyi di belakang mama. Takut, itu nggak bisa. Sekarang harus benar-benar bertanggung jawab
dalam hal yang kalian lakukan. Kemudian mandiri secara emosional, ini pun sudah tidak bisa lagi ketika sedih, lantas merengek, berlari ke mama, mama, itu sudah nggak bisa. Harus bisa mengcoping, harus bisa mengatasi masalah kalian sendiri secara emosi. Kalau pengen nangis, tidak bisa seketika saat itu langsung berderai, air mata itu nggak bisa, tapi harus biasanya sih mencari tempat tersembunyi, entah di kamar mandi sekolah atau di rumah di kamar, bertutupkan bantal dan selimut, nangis gitu, biasanya seperti itu. Kemudian mempersiapkan cita-cita. Kalian sudah punya pandangan nanti kalau sudah lulus, sudah selesai sekolah, pengen jadi apa, pengen jadi apa, pengen jadi apa. Dan itu biasanya bertahap. Cita-citanya akan semakin kompleks ketika menjelang dewasa. Oh, ternyata cita-cita ini nggak cocok nih sama aku pengen jadi itu. Itu wajar. Itu tugas yang harus dipelajari. Kemudian mengembangkan prinsip dan pola pikir juga. Ini adalah pengaruh dari lingkungan, dari keluarga juga bisa, atau dari orang tua. Akan seperti apakah kalian, punya prinsip seperti apakah kalian, pola pikir seperti apakah kalian, itu dipengaruhi oleh keluarga, orang-orang terdekat, kakak, adik, atau orang tua. Gitu. Nah, sembari menghadapi tugas-tugas, remaja itu juga dihadapkan pada perubahan secara fisik maupun mental. Secara fisik sudah tahu ya, tingginya pasti berubah, tambah tinggi, beratnya juga pasti tambah berat. Proporsi badan seperti yang tadi aku bicarakan, body morfologi setiap orang itu tidak sama. Kemudian ada perubahan organ seks juga, ada sistem pencernaan yang berubah, yang tadinya makannya sedikit, sekarang makannya sebakul. Kemudian ada perubahan peredaran darah, perubahan pernafasan, endokrin, dan jaringan tubuh. Mungkin yang tadinya perubahan pernafasannya waktu kecil, aktif banget, bisa lari-lari keliling lapangan sambil teriak-teriak bawa mainan, begitu SMP, begitu SMA, pelajaran olahraga, disuruh lari keliling lapangan, satu keliling aja ngos-ngosan. Kemudian untuk perubahan mental, ada keadaan emosi, perubahan perilaku sosial, perubahan lingkungan sosial, perubahan minat, dan perubahan moral. Tuntutan-tuntutan itu untuk dapat mencapai tugas sekaligus tuntutan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas sekaligus menghadapi perubahan diri seringkali menyebabkan remaja menjadi tidak percaya diri, menjadi bingung, menjadi membanding-bandingkan, dan jadi ragu untuk melangkah. Benar nggak ya yang udah aku lakukan? Kok si itu lebih kok si itu lebih kenapa aku begini? Gitu. Oleh karena itu dibutuhkan sebenarnya pemahaman, pengenalan diri, penerimaan, perawatan, dan motivasi diri yang kita sebut self-love. Ada 7 bagian dari self-love. 1, self-awareness, nanti akan kita jabarkan satu-satu ya. Lalu ada self-exploration, ada self-care, ada self-esteem, ada self-kindness, ada self-respect, dan ada self-growth. Nah, untuk self-awareness adalah, ini bukan award ya, bukan self-awareness, tapi self-awareness. Adalah kemampuan untuk siapa sih saya harus gimana sih di dunia ini, itu mengenal diri sendiri disesuaikan antara tekanan dengan penyelesaian tugas kalian sebagai remaja, itu harus sinkron secara pemikiran, emosi, dan perilaku. Itulah self-awareness. Secara sadar, oh saya itu remaja, saya harus gimana? Oh begini. Saya masih boleh nggak sih tantrum? Masih boleh nggak sih ngamuk di usia saya yang remaja ini dengan tuntutan untuk belajar menjadi dewasa? Apakah masih boleh merengek? Perilakunya apakah masih boleh ngamuk, lempar-lempar barang? Kemudian ada self-exploration, yaitu kemampuan untuk mau mempelajari diri sendiri dengan tujuan untuk menjadi individu yang lebih baik.
memahami kelebihannya, memahami kekurangannya, kalian suka apa, kalian tidak suka apa, kalian punya mimpi apa, dan kalian punya cita-cita apa. Semacam trial error. Kalau aku ke sini, kalau aku belajar ini, kira-kira aku bisa nggak ya? Aku nggak suka sih, tapi kalau aku belajar mungkin aku suka. Tuh. Kemudian ada self-care. Self-care adalah berbagai macam hal yang dilakukan untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Kalian harus rajin olahraga ya, walaupun jalan kaki, walaupun bantuin ibu di rumah atau bapak di rumah, makan makanan yang sehat dimulailah dari sekarang. Juga pengelolaan stres dipelajarilah dari sekarang. Kemudian ada self-esteem. Self-esteem seringkali dikaitkan dengan kepercayaan diri. Self-esteem adalah bagaimana cara individu mempersepsikan dirinya sendiri. Biasanya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Tetapi diharapkan individu dapat mengenal dan menghargai dirinya sendiri. Karena kalau self-esteem terlalu tinggi itu juga nggak baik. Karena kadang-kadang individu yang terlalu percaya diri itu seringkali defensif dan denial. Seringkali sifatnya seperti itu. Kenapa? Karena self-esteem itu sebenarnya berfluktuasi. Kita nggak selalu bisa percaya diri. It's okay, wajar kah? Wajar banget dan itu normal. Setidaknya kita harus berani mencoba untuk melakukan suatu hal yang baru. Hasilnya nanti apapun, yang penting sudah berusaha, sudah mencoba, hasil proses lebih baik, proses adalah hal yang lebih baik daripada hasil. Like that. Lalu ada self-kindness. Self-kindness adalah kemampuan untuk berteman dengan diri sendiri, baik bentuk support atau validasi. Kalian kalau berteman bagaimana? Seperti itulah seharusnya kalian berteman dengan diri sendiri. Jadi bentuk pujian, bentuk afirmatif, bentuk komplimen, bentuk dukungan itu juga diperlukan oleh diri kita sendiri dari kita, begitu. Sekedar meluangkan waktu di akhir pekan untuk diri sendiri setelah 1 minggu belajar keras karena ujian atau karena pekerjaan, itu juga termasuk self-kindness. Jadi kalian memberi waktu untuk, okay, let's take a break, mari kita beristirahat, mari kita recharge, mengisi energi lagi supaya nanti hari Senin kita kembali lebih kuat. Kemudian ada self-respect. Self-respect adalah kemampuan untuk membuat batasan dan penilaian dalam bersosialisasi. Bagaimana kita menghormati dan mengapresiasi diri sendiri. Kita mengetahui batasan-batasan di suatu situasi. Jadi kita paham untuk tidak melakukan hal yang di luar ekspektasi atau di luar nilai sosial like that. Kemudian self-growth adalah kemampuan untuk terus berproses. Kemampuan untuk terus berproses mencintai diri sendiri terus-menerus tanpa henti, mengenali dan berkembang, mengenali diri sendiri dan terus berkembang untuk bertumbuh, berkembang. Bertumbuh dan berkembang. Ya, seperti yang aku bilang tadi, self-love adalah sebuah perjalanan tanpa henti. Seperti halnya manusia terus berkembang dan menemukan hal baru dalam hidup. Siapa lagi yang bisa menyayangi diri kita selain kita sendiri? Badan ini milik kita. Jadi seharusnya kita sayangi, kita jaga, kita hargai, kita hormati, kita temani, betul? Karena menjadi insan yang cinta diri sendiri, maka kita akan lebih mudah menghadapi perubahan dan tekanan yang terjadi. Kita juga akan mampu untuk meluaskan, melebarkan toleransi dan mampu menjadi seimbang dalam segala hal. Ada banyak cara untuk mengelola stres sekaligus mengembangkan diri, yaitu membaca.
Membaca tuh boleh apa aja loh. Jangan karena membaca novel terus dianggap, bacaannya novel nggak bermutu. Salah. Semua bacaan itu adalah bermutu, asalkan kita bisa memetik pelajarannya. Asalkan kita bisa kemudian memperluas wawasan kita, memperluas empati kita, kekayaan rasa, sesuai jalan cerita. Jadi ketika nantinya menghadapi situasi yang kurang lebih sama, kita tahu antisipasinya. Jadi selain membaca itu juga menenangkan karena sesuai minat, juga mengembangkan. Kemudian menulis. Menulis bisa berbagai bentuk, entah kalian mau menulis buku, menulis cerita, atau bentuk diary atau journaling. Kalau journaling itu adalah tentang kegiatan kalian sehari-hari disertai emosi yang kalian peroleh dari kegiatan itu. Misal hari ini field trip ke museum dan ada dia ngelirik aku, rasanya happy banget, bisa dituliskan di jurnal. Oke. Kemudian kalau menonton itu juga bisa, sudah pasti ya, menonton itu menenangkan. Semua jenis tontonan boleh, film boleh, dokumenter boleh, atau nonton konser pun boleh. Yang mana yang bisa membuat kalian henti sejenak, istirahat sejenak. Atau mendengarkan musik, white noise atau pink noise untuk lebih fokus dan rileks sebelum mengerjakan sesuatu. Makan comfort food juga bisa, tapi ingat, tetaplah menjaga makan makanan sehat. Minuman yang menenangkan juga banyak, ada teh, ada yogurt, ada wedang hangat, ada susu. Kalau bisa, hindarilah kafein tinggi dan beralkohol. Oke, tahu ya kafein tinggi apa? Kalian emang sering sih mungkin nongkrong di kafe-kafe itu, tapi kurangilah konsumsinya, at least tidak setiap hari. Kenapa? Mungkin itu emang bikin fokus ya, tetapi untuk membuat rileks adalah kesalahan besar. Karena bikin deg-degan. Apalagi yang beralkohol, no. Kemudian bisa juga dengan bersosialisasi. Misalnya chat dengan teman, sekedar say hi, teman yang lama udah nggak ketemu, atau ngobrol dengan orang-orang yang baru dikenal. Kayak kita tadi, nyapa, terus nanya kabar, nanya cuaca di sana gimana, itu termasuk bersosialisasi dan cukup menyenangkan karena bertemu dengan orang-orang baru. Kemudian pelihara hewan juga bisa. Kucing, anjing, burung, semut, cicak, itu juga bisa. Kemudian olahraga. Ini yang sering skip kalian lakukan. Betul? Betul. Olahraganya nggak perlu lama-lama kok, 15-20 menit aja bisa. Entah itu yoga yang ringan-ringan aja, atau jalan pagi, jalan sore, seputar kompleks pun nggak apa-apa, nyapa tetangga, siapa tahu gitu kan, ada yang bisa digebetin, itu bisa. Jangan takut, aman. Kemudian meditasi. Meditasi ini bukan meditasi prana yang harus fokus gitu, enggak. Tapi ini meditasinya meditasi sederhana yang fokus pada pernafasan dan diri sendiri. Nah, akhir kata, tidak ada manusia yang sempurna. Semua punya kelebihan dan kekurangan dan tidak ada yang bisa kita andalkan selain diri kita sendiri. Jadi mulailah hargai kita yang sekarang sudah sampai di titik langkah ini. Dan jangan lelah untuk terus berkembang. Dimulai dengan saya cinta diri saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Halo Sobat Sehat, podcast ini akan kita bagi jadi 2 bagian ya. Untuk part selanjutnya, Kak Indah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan mental dari teman-teman kita di Sumba. Yuk lanjut ke part 2.